Makanya saya selalu menekankan kalau bisnis itu adalah action. Sekecil apapun, Coba dulu aja. coba dulu aja. Walaupun modal 1 juta, action aja dulu. Action dulu, betul. Perkara rugi, ya namanya bisnis itu ya ada untung ada rugi. Jangan berpikir selalu kita selalu untung, nggak juga. Iya. Halo kawan Ricci, balik lagi bersama saya Ricci Wijaya di channel YouTube-nya saya sendiri pastinya, dan tetap di segmennya Restock. Nah, kemarin kita bahas terkait dengan bangun bisnis. Ternyata Pak Abu mulai dengan dia berada di komunitas olahraga, terus akhirnya berkembanglah bisnisnya. Mulai dari ada konveksi baju olahraganya, sepatu, mini soccer, dan lain sebagainya. Bahkan ada satu sih, tadi juga baru ngobrol-ngobrol depan, tapi ini masih rahasia. Ntar, kalau sudah terjadi, baru kita akan buka lagi apa itu sebenarnya. Bisnis ini luar biasa besar soalnya. Pak Abu pun masih kayak, bener nggak sih nanti akan dijalankan ya Pak? Tapi Iya. kita nggak usah bahas itu dulu Pak. Kita bahas nih Pak, tadi kita bahas mengenai 3. Pertama Pak tadi udah punya sport, kayak toko sportnya. Ada jual sepatu juga, sepatu untuk futsal, terus bola kaki atau sepak bola, sama running. Terus juga di sana ada bolanya juga ya Pak ya. Jadi terus juga ada kaos juga, bahkan merek Navigo juga ada di sana. Dan banyak deh. Nah kalau teman-teman nanti hobi untuk olahraga, pakaian dan sebagainya, silakan mampir. Tapi ada satu nih Pak, kenapa tiba-tiba bisa Bapak lari ke frozen food? Nih, kan tadi udah desainnya tuh konveksi. Kalau house kan tadi karena alumni Bapak juga, mungkin dia juga bisa menceritakan, Bapak bisa melihat ternyata zaman waktu itu orang memang suka nih minum-minum praktis yang menyegarkan seperti itu, maka Bapak mau join. Terus akhirnya punya toko olahraga. Terus balik lagi sekarang ke frozen food. Ini ada apa? Apa yang Bapak lihat waktu Bapak mau buka frozen food tersebut? Ya, jadi memang gini, setiap saya olahraga, saya kembali lagi seneng juga makan. Aduh. Jadi anak-anak ini keringatnya keluarnya banyak, makanya banyak. Makanya banyak. Saya keluarnya sedikit, makanya banyak. Nah, jadi saya punya kegiatan itu selalu namanya sport and eat. Jadi olahraga dan makan. Wah, iya. Nah dari situ kebetulan ini serba kebetulan. Jadi alhamdulillah hidup saya ini mengalir saja. Yang penting kita ikuti energi positif gitu ya. Ini kembali lagi ketemu mahasiswa lagi. Mahasiswa namanya Dwi. Dia senang jualan duren. Sedang jualan duren waktu. Saya hobi makan Duren, iya. Nah, pada saat itu selalu di kampus saya pesen duren. Sama Dwi ini Pak. Sama Dwi itu Oke. pesen duren. Nah, Dwi ini kebetulan juga masih bekerja di Astra Group, ya. Tapi sembari jualan duren. Setelah itu dia akhirnya mengembangkan bisnis duren sama frozen food. Pada suatu ketika 1 tahun berikutnya, saya bukan menjadi pelanggan duren lagi. Gimana caranya saya pengen jualan duren sih? Nah, akhirnya Dwi menawarkan, ya udah kita join aja. Dari situ lah. Akhirnya kita jualan duren ditambah dengan frozen food. Awalnya duren. Padahal Duren, terus tapi ditambah-tambah akhirnya semakin banyak. Akhirnya sekarang durennya nggak terlalu banyak, yang lainnya yang lebih lainnya banyak. Berawal mula dari situ. Berawal dari hobi makan duren, dan ternyata ada mahasiswa yang punya usaha duren juga waktu itu, dan akhirnya Bapak coba untuk ya udah tembak join langsung ya Pak ya. Itu kan orang yang nggak semua orang tuh bisa langsung ngebaca ini ada peluangnya, ini kadang-kadang orang banyak mikirnya ya Pak. Itu. Makanya saya selalu menekankan kalau bisnis itu adalah action. Sekecil apapun. Coba dulu aja. Coba dulu aja. Walaupun modal 1 juta, action aja dulu. Action dulu, betul. Perkara rugi, ya namanya bisnis itu ya ada untung ada rugi. Jangan berpikir selalu kita selalu untung, nggak juga. Iya. Bisnis saya pun mungkin ada yang rugi berawalnya, Betul. tapi akhirnya berkembang. Atau gini teman-teman, kalau bisa dilihat polanya nih ya dari Pak Abu tadi kita lihat dari mulai konveksi, haus, terus sampai dengan toko sport ya. Perhatikan deh, itu semua tuh sudah dijalankan dulu, dan akhirnya Pak Abu melihat kok ini potensi. Ya, betul. Akhirnya bukan cuma nekat saja, bukan dengan tekadnya yang nekat, tapi tekadnya yang penuh dengan perhitungan ya Pak. Bukan yang tiba-tiba kita kedatangan tamu, Pak saya mau bangun bisnis, terus Pak Abu langsung invest. Enggak, ini kayaknya Pak Abu juga mengamati. Pakai pengamatan. Pakai ada pengamatan. Sama feeling. Nah, itu semakin kuat. Oke. Gitu. Jadi kan dilihat dulu nih emang progresnya, selama setahun atau selama berapa tahun dijalankan sama nih anak, kok lumayan ada potensinya, walaupun waktu itu tuh ada batasannya Pak ya. Karena kemampuan keuangan modalnya dia,
alatnya, mesin dan sebagainya. Cuma Bapak lihat kalau saya tambahin ini kayaknya bisa naik, kalau saya begini bakal begini. Itu luar biasa nih pelajaran nih buat kita semua ya. Jadi kalau melihat itu juga kita harus pelajarin tren. Iya. Pelajarin trennya, terus kita juga harus kolaborasi dengan orang itu lihat dulu. Dia tuh punya kesungguhan nggak sih? Kalau cuman sekedar hanya cari keuntungan sesaat itu terlihat ya Pak ya? Iya. Itu pasti ogah-ogahan. Bahkan kita lihat 1 tahun itu udah up and down-nya tuh luar biasa. Kebanyakan down terus dan kebanyakan mengeluh. Cuma memang saya diuntungkan. Nah, untungnya jadi dosen, salah satunya. Kita bisa melihat perspektif mahasiswa yang cukup banyak. Iya. Nah, dari situ pinter-pinternya kita sebagai dosen. Makanya saya berpesan kepada teman-teman dosen, jangan a priori terhadap mahasiswa. Oh. Justru mahasiswa itu bisa menjadi teman, Iya. bisa menjadi partner. Harusnya. Jangan dianggap sebagai peserta didik terus. Justru bisa mereka ngajarin kita. Buktinya, kopi ini saya diajari oleh mahasiswa saya, bukan saya yang mengajari mahasiswa. Oke. Jadi banyak segmen-segmen anak muda ini yang harus kita gali dan mereka lebih canggih dibanding kita. Iya. Makanya walaupun kita sebagai dosen jangan merasa jumawa, Betul. karena memang kalau prinsip saya ya, saya akan menerima semua masukan dari orang. Yang penting masuk akal, rasional, proporsional. Kalau memang itu bisa dieksekusi, kita eksekusi. Eksekusi langsung. Jangan terlalu banyak ina itu ya. Risiko pasti ada, yang namanya rugi pasti ada, yang pasti bangkrut juga pasti ada. Tinggal bagaimana kita manage itu nggak terjadi. Gitu ya Pak. Terus akhirnya Pak, frozen food, terus kos-kosan tadi Bapak udah cerita. Bapak ATM nih dari saudara Bapak Amatiru modifikasi. Akhirnya ini ada berapa kamar nih Pak di sini? 15. 15 kamar dan semuanya full. Jangan-jangan ada waiting list juga? Kalau waiting list hari ini pun tadi masih ada yang chatting. Masih ada yang Ada chatting. kamar kosong nggak? Mohon maaf, masih penuh. Masih penuh. Oke, nah terus akhirnya Bapak buka yang namanya Jam Coffee. Nah tadi Bapak udah cerita nih karena Jam Coffee ini yang ngajak sebenarnya Bapak yang ngajak atau mahasiswanya, karena saya tahu juga mahasiswa yang ini punya pengalaman ya Pak ya di Coffee. Terus dia sharing ke Bapak, dia ngajak atau bagaimana Pak? Saya pengen polanya mau lihat nih sama nggak nih dengan sebelumnya. Jadi gini, pada saat tertentu saya emang pengen punya base camp. Base camp, oke. Base camp kantor, tapi yang nuansanya adalah coffee shop. Beda dengan coffee shop. Nuansanya kantor. Jadi kebalik. Kantor, pengen kantor, tapi gayanya ada coffee shop. Nah, oke. kita buat, makanya alhamdulillah angan-angan saya tercapai. Saya desain sedemikian rupa, tempatnya saya bikin nyaman supaya bisa untuk bekerja, terutama saya dan teman-teman. Nah dari situ saya ngobrol-ngobrol, ternyata pada tahun 2020 ya, BEM itu ada namanya ketua BEM-nya saudara Aldi, itu mencanangkan, kita diskusi akhirnya membuat yang namanya collegepreneur. Tapi pada saat itu belum berjalan lah. Ya, betul. Tapi embrio. Nah saya amati nih anak, ternyata dia memang fokusnya adalah pengen Usaha. usaha. Karena ternyata setelah saya pelajari, itu dia punya background, orang tuanya adalah pengusaha. Jadi dia lebih arahnya ke usaha. Usaha. Nah, saya amati ternyata dia sudah punya pengalaman walaupun belum banyak, 1 tahun gitu ya. Buka kedai kopi sendiri, akhirnya saya tawari. Dan dia pun cukup kaget dengan kecepatan saya. Yang dia pikir tadinya mungkin main-main ini ya. Iya. Main-main. Benar. Tapi ternyata saya penuhi janji saya bahwa saya kalau komitmen, kalau memang ingin membangun bisnis, saya selalu komitmen. Berawal dari bagaimana membuat RAP-nya, RAPP-nya, setelah itu kita lihat marketnya, terus setelah dia lihat sini katanya potensinya juga bagus, ya udah eksekusi lagi. Ya. Minimal anak kos yang belanja Pak. Minim. Saya menghitung gini paling gampang ya. Kamar ini ada 15. Iya. Sebelah adik saya ada kamar 16 sama kamar 24. 40 kamar sama 15. 55 kamar. Sebelah saya ada 16 kamar. Wow. Paling nggak anak kos, sekarang saya udah lagi bikin program, dapat member untuk anak kos seluruh Ciledug. Member Itu Ciledug Pak? sementara khusus Ciledug. Gitu. Ciledug, oke. Kos Ciledug, member
kita berikan program. Oke, menarik sekali. Nah, terus akhirnya dengan tadi Bapak bikin konsepnya adalah ruang kerja, tapi ada nuansa coffee shop-nya. Ada tantangan nggak, Pak, untuk mendesain ini? Karena kan kalau yang lain tadi tuh sebenarnya, nah, tadi belum terjawab nih, Pak. Yang desain utama itu Aldi atau Pak Abu nih? Untuk Jadi kita yang terakhir nih. bertiga sebenarnya. Adik saya kebetulan arsitek, Aldi karena anak muda, saya konsep pengen kantorannya. Oke. Jadi dikombinasikan. Makanya tempatnya ya boleh dibilang kalau orang-orang bilang katanya cozy banget. Cozy, gitu ya. iya. Jadi buat kerja juga oke. Terbukti bahwa di sini ada namanya Dimas itu dia blogger. Kalau lagi di Indonesia boleh dibilang kerjanya hampir setiap hari ke coffee Di shop. sini. Ya. Oke. Jadi karena kata dia nyaman. Gitu. Nah, tantangannya apa, Pak, dalam buat coffee shop ini? Kalau tantangannya bagi saya ini adalah bisnis baru. Jadi kopi itu adalah bisnis yang unik. Karena dari materialnya itu bermacam-macam. Setelah itu juga variannya juga bermacam-macam. Nah, itu yang menurut saya ada keunikan tersendiri. Jenis minuman ini adalah minuman legend. Sebenarnya kopi ini kan minuman dari zaman dulu. Ada ya, Pak. Cuma sekarang beda-beda rasa, beda-beda segala macam. Nah, ini yang menurut saya cukup menarik bagi saya. Karena katanya ada istilah kopi itu sebenarnya pahitnya tahu seperti apa, tapi bagi beberapa orang itu akan terasa berbeda. Nah, ini. Kalau saya hanya peminum kopi, bukan penikmat. Bukan penikmat Nggak kopi. bisa bedain, yang penting enak, manis, pokoknya adem. Oke. Nah, Pak, terakhir nih, Pak. Apa namanya? Setelah ini, apalagi sih, Pak, yang akan Bapak kejar dalam bisnis? Apakah membangun lini bisnis baru lagi, ada diferensiasi produk lagi, ya ada mini soccer juga tadi, atau Bapak ingin kembangkan beberapa bisnis yang sudah ada? Sebenarnya dari bisnis yang sudah ada, konsepnya sebenarnya dua nih, sport and eat. Sport and eat. Nah, dari sini akan berkembang lagi kan. Ya, Nah, saya ingin bercita-cita ya, mudah-mudahan ya. amin ya Allah. Pengen, ya itu tadi ada teman-teman yang sedang mencoba, ingin membuat akademi atau sekolah untuk di bidang olahraga, khususnya di futsal, mini soccer, dan sepak bola itu ada yang sedang ya mau diskusi nih. Iya, betul. Nah, dari situlah mungkin ya, jadi bukan dosen akuntansi lagi nih. Kayaknya dosen futsal kali. Jadi